Jadi saya masih di baptis itu, catatan buku induk baptis di Boro. Jadi kalau saya misalnya saja minta kutipan buku baptis yang asli, itu masih dari Boro. Jadi belum dipindahkan ke paroki Peromasan. Saya namanya ikut termasuk umat Peromasan atau sudah masih Boro? Terdaftar di wilayah Peromasan, tetapi lalu buku induknya di Boro. Jadi di dalam buku baptisnya ditulis di Boro. Gitu. Tapi waktu itu sudah putra Peromasan ya? Iya, putra Peromasan. Begitu. Saya berusaha teko Armisa, saya harus datang lebih dulu daripada umat. Jadi saya berdiri di depan gereja, di kunjung gereja sebelum masuk sakristi. Kadang-kadang sudah masuk sakristi keluarnya ono umat sing teko, tak delok umate kok sing siji melengwas nganan, sing cekak melengwas kiri. Wah, iki mesti ana sing rasa cocok. Romo, kok kemarin itu Romo mengatakan begini, apa maksudnya? Misalnya. Dan juga misalnya saja saya dengar masa-masa terakhir itu kan saya melihat umat misalnya saja merasa cukup terbebani, terutama pada saat misalnya saja Romo di paroki, entah itu Romo paroki Romo Kepala maupun Romo Rekan, itu bersemangat untuk merenovasi bangunan gereja atau bahkan membangun gereja baru. Dan dengan ya tentu saja mengetuk umat untuk dana, bahkan juga untuk keluar paroki dan sebagainya, terutama yang di lingkungan umat sendiri, dan juga tugas-tugas yang kadang berat sebagai umat misalnya saja di lingkungan itu. Kalau umat dalam lingkup gereja sendiri kan seringkali kan yang namanya yuran, yang namanya persembahan dan sebagainya itu kan tidak pernah berhenti ya. Dan itu kadang-kadang umat juga tanya, kok dadi wong Katolik kok ora leren-leren duit ya umpamane. Terus misalnya dalam homili spontan saya ingat untuk meneguhkan umat sebetulnya. Ya, sekarang kita sebagai umat Kristiani, umat Katolik itu memang berat. Sungguh-sungguh berat dan tanggung jawab berat serta sering tidak terpikulkan sebagai umat. Ya. Umat harus ke gereja tepat waktu, umat harus gereja dengan membawa persembahan, umat ke gereja dengan ini yang kadang-kadang saya untuk coba menyemangati mereka. Bapak Ibu ke gereja kan kantong tidak pernah kosong toh. Mboten Romo, ana isine toh. Wonten Romo. Nggo apa? Nggih mangke kangge dana. Niku panjenengan ikhlas. Nggih ikhlas. Mbel aku. Ya, dadi wong Katolik apa toh? Inggih Romo. Nek ngono yo doleren yo. Doleren yo. Ya saiki bali. Maksudnya dalam sedang ibadat, sedang homili, sedang misa itu. Yuk bali yuk. Mboten Romo, agak mboten. Nggih, lajeng terus ngantos mangke rampung Romo. Nggih, terus. Engko nek tekan omah jenengan, gitu. Nggih mangke tugas biasa sebagai umat Katolik Romo, ngenten. Estu, inggih Romo. Ayo semua terus. Terus aku memberikan semacam katekese. Dadi wong Katolik iki sekali untuk seumur hidup saya bilang. Ora kenal leren. Leres Pak, Bu, inggih Romo. Ayo ngono leren. Inggih Romo. Nek kebacut dadi wong Katolik, tetep Katolik. Aku dadi Romo, sekali dadi Romo ya aku kudu berusaha dadi Romo. Oh, nggih ngaten Romo, nggih. Kadang-kadang ana wong sing guyon apa-apa. Kadang-kadang ana sing ngarep mlebu ndadak bekenangan ta. Ana sing mlengos ta, iki mesti mungsuhan ta. Ya kuwi iso nggo bahan. Sedikit banyak kan inti kesetiaan panggilan dan juga kesetiaan di dalam panggilan berarti pelaksanaan hidup sebagai seorang imam.
Saya mulai dengan pengalaman misalnya saja, ya tentu mulai dengan hari jadi sebagai seorang imam itu memang tanggal 5 Desember 72. Tetapi saya tidak bisa hanya langsung mulai hidup di tanggal itu sebagai seorang imam. Ya, saya sudah mulai sedikit garis besar saja, mulai dengan katakanlah saja ketukan Tuhan, panggilan Tuhan melalui di dalam hal ini bisikan yang disuarakan oleh kakak saya misalnya saja. Pertanyaan, apa rak pengen nang seminari dadi romo? Pada waktu itu pertanyaan kakak saya begitu. Tapi dia sedang belajar sebagai seorang pelajar SGB waktu itu, Sekolah Guru Bantu. Yang kalau lulus itu bidangnya di sekolah dasar, di Muntilan. Dan dia banyak kenal dengan Bruder, dengan Romo. Toh. Lalu saya selesai dari SR sebagai adik kelasnya, takon, apa gue ra kepengin dadi Romo nang seminari. Apa gue yang? Ya coba matur Romo nang paroki. Baptisan dewasa, wis kelas 5. Jadi mungkin itu nanti juga saya akan menghubungkan dengan kelahiran saya. Kelahiran sebagai seorang anak dari seorang bapak dan simbok. Dan lalu kelahiran sebagai anggota gereja, sebagai gereja, itu waktu dibaptis. Saya sudah kelas 5. Nah itu juga sebagai peneguhan saya mulai, disitulah saya mulai hidup yang sekarang ini sedang saya jalani dalam kesetiaan panggilan Tuhan. Jadi akhirnya kalau kelahiran sebagai imam itu kan tabisan. Jadi saya dilahirkan atau dicipta oleh Tuhan lewat bapak dan simbok pada saat saya berada di dalam katakanlah saja rengkuhan simbok waktu masih di dalam kandungan, dan kemudian saya lahir sebagai seorang anak secara fisik dan kemudian saya dibesarkan menjadi anggota keluarga yang menjadi tempat Tuhan sendiri bekerja untuk saya. Dan kemudian saya diteguhkan melalui peneguhan sebagai warga gereja dengan baptisan. Nah itu saya lompat ke tabisan. Nah kemudian kelas 6 selesai, nah itu kakangku takonku ya apa ora kepengin dadi Romo. Lah piye? Ya kono sowan Romo paroki. Dan itu Romo Jerman, Romo Floren. Mau yang memimpin paroki, sudah waktu itu belum paroki apa paroki lali. Sempalan atau pecahan dari Mboro. Jadi lalu ya kemudian ya saya diasuh sebagai anak. Nah karena sebagai anak, saya ini anak asuh Keuskupan Tanjung Karang karena diterima oleh Monsignor Hermeling. Jadi sudah saya matur Romo paroki, kontak nang Mertoyudan kono wis tutup. Terus ndak tahu kenapa lalu kok iso kontak Monsignor Hermeling. Romo paroki kuwi kontak Romo Monsignor Hermeling. Dan langsung diterima, dijemput tekan Yojo oleh seorang Romo. Nah, kalau pernah dengar Romo Ung itu. Nah saya dijemput di sana bersama dengan Romo Cip dengan 2 calon lagi, tapi yang 2 calon lagi gagal, tidak bisa terus. Nah, saya dengan Romo Cip dijemput bersama dengan 2 teman itu sampai di Pringsewu, langsung dihubungkan ke Palembang. Romo Wisten waktu itu sudah terlambat masuk, tapi waktu itu masih kepenak. Romo paroki memberi rekomendasi untuk diserahkan kepada Monsignor Hermeling, lalu diterima, dijemput, dan kemudian diteruskan ke Seminari Bango. Romo Wisten waktu itu diterima, terus ya sampai selesai, nang Yojo, rampung, terus. Nah, saya selesai lebih dulu dari Monsignor karena memang kakak kelas Monsignor Darso. Jadi saya selesai tahun 71, Monsignor Darso selesai 72, jadi setahun kemudian.
Tetapi saya nunggu 1 tahun karena ditareni Romo Kwanten waktu itu provinsial. Frater mau terus minta mau tabisan atau nunggu adik kelas frater? Kalau boleh tunggu saya tunggu, saya bilang. Waktu itu saya nggak pikir panjang-panjang, pokoknya oleh lanjut ya lanjut. Aku terus nang gune Romo Bos Kota Bumi. Nah istilah sekarang ya penpas macam itulah. Nang kono waktu itu hanya pastoral, pastoral setahun. Sebelum tabisan saya mendapat kesempatan oleh kongregasi dan juga Monsinyur Hermeling diterima di Keuskupan Tanjung Karang dalam asuhan Romo Bos. Nah, semester pertama aku nang Propal, saya Angkatan Laut Prokima saiki. Terus semester kedua ya kuwi nang Tata Karya ke dalam. Nah, kuwi rampung nang kono. Waktune sing adik kelas sing harus Sudarso saiki kuwi terus karo Romo Jip, Romo Indro Karyanto rampung. Terus mereka siap untuk langsung tabisan. Aku ditakoni Romo Kwanten provinsial. Frater masih mau tetap menjadi Romo, mau ditabiskan? Mau, kalau boleh mau. Lucu, kalau boleh mau. Tapi kalau tidak boleh ya mau juga nggak bisa toh. Aku siapkan untuk nanti kaul kekal dan diakon. Justru saya memang matur karo provinsial waktu itu. Saya mau kaul kekal kalau saya sudah pasti saya nanti boleh masuk untuk persiapan akhir tabisan. Itu sebelum diakon. Ya lalu Romo Kwanten memberikan instruksi siap untuk persiapan kaul kekal bersama dengan ya kuwi Mas Sudarso karo Romo Jip karo Romo Indra dicuk ya bersama. Bar kuwi langsung persiapan untuk tabisan. Agustus kaul kekal, Desember persiapan untuk tabisan. Wes. Langsung. Oke, waktu itu sangat-sangat simpel. Waduh, aku nek krungu sing saiki iki dadak ngene alah abote. Tapi kan gue ejekan juga. Ejekan tapi menyemangati. Dadi Romo ke abote ngono. Wes le. Frater, nek aku dadi frater muda kaya saiki aku dadi Romo. Loh, kok begitu Romo? Lah iya. Kan frater mau dadi Romo toh? Iya. Yang serius. Yang serius artinya dadi Romo ya dadi Romo tenan. Ngono kuwi. Wes. Dadi ngono kuwi sak guyon karo nyemangati. Ya kuwi wis kebacut dadi wong Katolik ya terus. Nggih mboten Romo. Tenane, inggih Romo. Ya wis, ya terus. Aku dadi Romo ya dongakno aku terus. Wis. Inggih Romo. Ya, Tuhan menyertai saya maka saya tidak takut. Gitu aja. Intinya kurang lebih begitu. Karya penyertaan Tuhan yang menjaga orang yang menjadi anaknya dalam panggilan sebagai anak Allah tidak akan hilang. Nek ora salah. Itu saya coba nanti renung sedikit untuk tetap setia sebagai ya katakanlah saja panggilan Tuhan di dalam kesetiaan untuk terus menerus bersama dengan Tuhan dan tentu harapan ke depan. Nah ini menjadi peneguh saya bahwa Tuhan tidak membiarkan seorang pun dari anaknya hilang. Nah itu menjadi penyemangat saya walaupun saya memang sudah makin usia. Ya semoga saya tetap ingat akan kesetiaan panggilan di dalam kesetiaan panggilan untuk sampai nanti panggilan terakhir itu. Dan saya ngitung-ngitung ini mungkin nanti apakah muncul atau enggak. Peringatan 50 tahun, 50 ya, basa Jawa ini seket. Itu saya akan coba nanti mengungkap dengan ungkapan bahasa sing jenenge kirata basa otak-atik gathuk. 50. Kuwi saiki umurku wis 50 tahun, 50 tahun. Masih ada kesempatan entah berapa lama, nek bisa ya nyuwun nganti engko 60
Swidak itu 60 ta. 60. Nek swidak kuwi engko mangsane tindak. Tindak kuwi ungkapan juga basa Jawa, tindak ki mlaku ta, pergi. Tapi juga ungkapan akhir hidup itu tindak itu berarti dipanggil Tuhan. Jadi sampai saat nanti saya 60 tahun itu swidak. Jadi waktune wis mestine bisa tindak utawa kudu tindak kuwi menghadap Tuhan. Mulai dalam terakhir ini saya berusaha untuk ceket supaya nggunakake wektu aja nganti ketinggalan waktu, aja nganti kehilangan waktu swidak waktune tindak kuwi aku kudu siap. Itu mungkin ingat atau enggak saya enggak tahu nanti. Jadi Tuhan tidak akan membiarkan anaknya hilang. Berarti kan terus-menerus menjaga, terus-menerus melindungi, terus-menerus merawat supaya jangan sampai nanti tercecer dan sebagainya, tidak sampai kepada akhir dari seluruh perjalanan atau hilang itu tindak atau hilang kurang lebih itu nanti. Ya pasti saya akan mengangkat juga perhatian Tuhan, kuasa Tuhan, kasih Tuhan yang tidak pernah lepas dari manusia untuk kehidupan yang tidak terbatas sekarang di dunia ini dan nanti masuk dalam kehidupan baru. Jadi tidak akan membiarkan anak ini hilang. Kalau membaca misalnya YouTube, kesaksian-kesaksian, itu saya mendengarkan kesaksian-kesaksian misalnya entah romo ngendi, saka ngendi, omong sing terlalu tinggi, saya malah juga tidak terlalu respect loh. Ya. Tapi kalau yang biasa justru bicara mengenai pergulatan, nah itu malah saya masih masuk. Karena itu betul-betul real sekarang. Saya ini memang sekali ini konkret, nyata. Bahwa katakanlah saja kan setiap romo itu pasti kalau omong di misa sebagai homili, sebagai khotbah atau dalam pengajaran, itu kan selalu tinggi toh. Selalu tinggi. Tapi nek terlalu tinggi dan orang kan nyocoke uripe sehari-hari kaya apa. Dalam menyapa umat misalnya. Di dalam menunjukkan istilahnya kerendahan hati, kesabaran. Kadang-kadang orang alah romong nek di Jawa salam malah melengos. Dan saya secara pribadi juga mohon berkat dari Monsinyur agar saya juga dalam usia yang semakin lanjut dan fisik yang juga semakin lemah, saya masih boleh melanjutkan kegembiraan dan syukur kehadapan Tuhan dan juga terima kasih kepada setiap konfrater SCY dan ibu kongregasi SCY, baik SCY Indonesia maupun SCY internasional, dan saya boleh melanjutkan bakti hidup sebagai SCY. Dan semoga Tuhan meneguhkan saya dan menyemangati saya sampai nanti saya sungguh-sungguh menyelesaikan bakti hidup saya sebagai SCY.